Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa kami akan menyajikan satu kisah horor yang biasanya nggak terlalu horor. Masih bersama Mas Jalu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Dan saya juga alhamdulillah baik. Walaupun udah ditanyain Mas Jalu. Ya, kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini. Betul sekali, dan semoga baik juga untuk kawan-kawan di sana, sehat selalu dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di AS di cerita kali ini. Ceritanya seperti apa? Monggo Mas Jalu mau cerita apa saya? Saya. Oke. Nggak perlu panjang lebar, langsung saja ke cerita. Ini adalah satu kisah horor dari Mas Yoyo di Lamongan. Dan kejadian cerita ini sudah cukup lama, sekitar tahun 94 bro. Dan saat itu Mas Yoyo masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kalau kelas 4 SD itu umur berapa ya kira-kira ya? 10 tahunan lah. 10 tahun, benar 10 tahun. Mas Yoyo tinggal di sebuah desa di wilayah Lamongan sana, sebuah desa yang cukup asri, desa yang tenang, desa yang jauh dari perkotaan, meskipun belum ada listrik waktu itu. Betul. Ya, 94 sini sudah masuk listrik belum? Itu masuk listrik, cuma hanya orang-orang tertentu yang bisa pasang listrik. Oke, yang punya uang. Betul. Dan yang tiangnya nyampe ke situ. Betul lah. Kalau kita di sini tiang juga nggak mungkin. Alasannya bukan nggak punya duit, karena tiangnya nggak ada. Masih terlalu jauh. Ya, masih terlalu jauh. Dan begitu pula di kampungnya atau di desanya Mas Yoyo saat itu masih gelap, masih belum berlistrik. Ya ada mungkin yang desa-desa yang dekat-dekat sama tiang tadi mungkin ya bro. Dan hari-hari untuk anak-anak ya main ya di luar, yang namanya main, nggak kayak anak sekarang. Kalau main kan banyak kan di dalam, main handphone, game-gamean. Dulu ya main slodor, gladek, apa aja lah, yang penting permainan ya pasti di luar. Betul, apalagi kalau terang bulan. Apalagi terang bulan itu luar biasa. Mungkin kita akan masuk ke dalam rumah setelah lelah itu jam 10. Iya. Sekarang kita main keluar rumah jam 10 itu baru mulai. Kalau dulu udah kenyang, dari Isya ke jam 10 aja itu udah kenyang, udah lelah. Udah lari Iya, karena mungkin zaman sudah tua katanya. Yang kita rasakan juga kan waktu berjalan serasa lebih cepat. cepat, dan kita akan lebih tua juga bro. Mas Yoyo di hari-harinya dulu itu di 94, desanya itu sangat tenang, sangat asri, jauh dari huru-hara. Wong dulu itu zaman Orba, yang penting kita nurut sama pemerintah. Betul. Ya, jangan kumpul-kumpul. Wah, kalau kumpul-kumpul banyak orang bisa didatangi TNI bro. Saat itu ya. Iya, ada apa? Mau gimana gitu kan? Yang penting nurut sama pemerintah. Wong tani yang penting nurut, mau ditandur itu, ini mau nanam yang bulan sekian sampai jam bulan sekian itu seragam masa tanamnya, kayak sekarang kan carut marut. Nah, sistem irigasi harus satu pola begini, yang penting nurut, apa-apa juga murah. Ya toh, ngalamin dulu Samsu berapa? Iya, murah banget. Rokok Ya, belum rokok, tapi ya kan murah sekali. Tapi paling enggak dulu kalau beli minyak tanah ya banyak, murah. Beras juga masih murah. Orang susah itu banyak dulu, dari dulu dan sekarang orang susah itu banyak. Tapi orang susahnya dulu nggak harap-harap ini bantuan. Bahkan kalau misalnya dibantu sama orang, misalnya bukan menolak pemberian, ada orang punya di daerah kita, terus Bu, niki anu ya, bajunya anak saya masih baru-baru, terus saya juga masih ada, nggak biasa pakai baju yang bagus-bagus. Ada semacam dia itu ada harga diri, ada ya tadi bro, goodwillnya itu bagus. Kalau sekarang bukan gengsi, bukan, tapi ya kayak tadi anak-anak misalnya, ada orang yang kalau di sini kan ya teman-teman banyak kan orang merantau, kemudian pulang Jakarta biasanya itu luar biasa. Bawa makanan super mie paling hebat dulu, sama roti kotak-kotak. Iya itu bro, dari kejauhan aja baru seduhan super mie bikin saya yang nggak punya orang tua di Jakarta, aduh gimana ya. Terus aku nonton bro, ini rumahnya deket Pahonan,
itu pengen super mie banget bro, pengen sekali, walaupun pada akhirnya nanti mungkin ditawarin diantarin ke rumah 2 bungkus atau apa, saya ngeliatin kepengen banget sampai ngelek gitu bro, kayak begini kan. Dan udah Terus ketahuan sama yang punya rumah, kalau anaknya sih mungkin lupa diri, teman saya lupa diri, seruput, kalau sengaja di sampai panjang banget ya, tahu ada saya, orang tuanya kan tahu, itu yang ditawarin kan seperti itu, mama paling seperti itu toh bro, tapi orang tuanya kau bikin mie ya, saya bilangnya enggak, sudah makan, padahal pengen banget, nanti perut itu udah bisa diajak kompromi, bilang kruk ini perutnya bunyi, ayo bikin pulang saya bro, saya nangisnya sama mbak, kenapa nangis, siapa yang nakal, enggak pengen seperti gitu, nanti mbak saya bukannya beli, dia juga ketua lingkungan kan ya, itu datang sama yang pulang Jakarta itu, minyak masih ada enggak, di bocah pengen mie, nanti juga mau dianterin wak, kata saya, aduh malu banget gitu bro. Jadi ada sepengen apapun kita menahan diri, nggak kayak orang sekarang, nggak semuanya tapi kebanyakan begitu, minta bantuan, yang lain dapat saya nggak dapat, bisa nyampe kayak gimana banget. Itu beda lah sama orang dulu. Sampai mana tadi ya bro? Itu tadi apa namanya, si Mas Yoyo ini masih sekolah SD, masih gelap banget di daerahnya ya. Di tahun 94 Mas Yoyo muda, Mas Yoyo kecil menjadi anak baik, anak yang patuh seperti anak-anak kebanyakan yang biasa selalu subuh bangun nanti ya bantu-bantu orang tua di dapur, siangan dikit ngasih umpan ya ternak, ya kadang-kadang unggas-unggas, terus malam ngaji, ya sebelum maghrib ngaji, kadang-kadang setelah maghrib, terus ngumpul-ngumpul sama temen main setelah belajar ya dengan lampu tempel, kadang-kadang ngirungnya cemong karena tidurnya cemong. Iya, dekat lampu itu kan ya, lampu minyak tanah itu mencemongkan ingus di sini ya, karena mungkin kesedot asapnya ya bro. Iya, itu tenang, asli damai sampai satu ketika keadaan kampungnya Mas Yoyo yang saat itu benar-benar tenang itu berubah bro, berubah menjadi mencekam. Jadi pertama itu ditemukan sosok mayat bro, sosok mayat tanpa identitas. Bukan, identitasnya di sekarang-karang. Kalau dulu ya ada identitasnya, jarang orang jauh itu masuk ke daerah lain, itu jarang. Apalagi di kampung ya, paling orang gila. Itu pun orang gilanya, misalnya ODGJ juga tahu itu ODGJ yang tinggal di mana gitu kan. Jadi ada nenek-nenek meninggal, pertamanya seperti itu, dan ya orang tua ya sakit, lumrah sakit tua, tapi ini dalam keadaan sehat. Kan biasa nyawa, biasa ke kebun, walaupun umurnya di atas 72 tahun, 70-an tahun, tapi masih bugar, masih bisa aktivitas sehari-hari, bisa gotong bakul, bisa gotong kayu halaman. Iya, tahu itu meninggal itu di dekat parit, dan kata yang melihat itu tiba-tiba dia lagi jalan terus mau melangkah ke pematang. Ada pematang kecil, jadi kayak kali kecil begitu ya, jalan air lah, irigasi kecil. Tahu-tahu dia itu bakul yang di belakang digendong itu jatuh, terus dia itu sakaratul maut dalam keadaan yang tidak lumrah bro, jadi kayak megangin leher, lalu teriak-teriak begitu, sama mungkin dia mendapat orang-orang suara sekeliling. Nah saat itu yang melihat ya anak-anak kecil yang lagi main. Karena kejadiannya pagi, kemudian jatuh, nggak ada sudah. Ini kan ya orang tua yang meninggal, bocah kecil aja bisa meninggal. Tapi kan biasanya ada awalannya. Apakah kecelakaan? Apakah memang sakit? Kok seperti itu dan ada gerakan dia kayak seolah-olah megangin leher kayak orang ditahanin seperti orang dicekik. Dan itu apalagi ya keluarganya kan banyak yang sudah uma sendiri atau sudah keluarga dan rumahnya nggak di situ, akhirnya kan gempar bro, dan kematiannya seperti itu.
jadi buah bibir di kalangan ibu-ibu, anak-anak dan bapak-bapak masyarakat setempat lah ya. Betul. Nah, belum selesai yang seperti itu, masih menjadi ya omongan cerita di pasar dan di mana saja gitu kan. Nah, selang berapa minggu kemudian, belum ada sebulan, ada yang meninggal lagi, bro. Nenek-nenek juga? Enggak, bapak itu pulang dari Macul lah, kuli Macul. Pulang dari sawah. Dari sawah, tahu-tahu dia katanya habis bersih-bersih, ya biasa lah wong. Kalau habis mainan lumpur, kerjaan yang kerjaan berat lah itu. Berat seperti itu kan biasanya ada bersih-bersih pacul, basuh badan, terus badannya juga sehat, dia juga orangnya bukan orang pendiam yang kadang orang kalau misalnya sering batuk-batuk itu mungkin ada penyakit pernafasan atau sering megangin pinggang sini, tahu-tahu ada takut-takut ada ginjal, atau dia sehat bugar bro. Tahu-tahu setelah dia itu bersih-bersih terus mau naik lagi ke jalan, itu kan ada kali gitu ya, biasanya ada parit yang di samping. Habis bersih-bersih begitu juga bro, mati mendadak dan kayak dia megangin leher, dia tercekik sampai tidak sempat itu ada kata-kata tolong atau apa, itu enggak ada, langsung gitu aja. Iya langsung seperti itu dan laki-laki meninggal, meskipun ini enggak langsung di tempat tapi sempat dibawa pulang ke rumah, walaupun enggak sampai ya, cuma ada di teras terus meninggal. Yang ketiganya lagi sama, tapi ini sebulan berikutnya. Ketika kematian kedua dengan ciri-ciri yang sama saja sudah menjadi momok. Iya, satu yang aneh, yang menakutkan, dan ini kejadian luar biasa. Ya dulu tentu ada tim penyidik, ada alat negara, ada polisi yang waktu itu masih jadi satu sama TNI ya. Statusnya jadi KNP. Iya, apa tuh? Kasus luar biasa. Kasus luar biasa sebenarnya. Tapi kan ini kan kasus luar biasa yang di kampung menjauh di sana kan hanyalah kematian, ya setiap orang hidup akan mati. Iya. Cuman aneh. Iya, anehnya kan tadi dengan 3 orang yang berbeda. Dua pertama terus dan itu sepertinya sama. Iya, ada pola yang sama. Ya bagi Darsono yang memang bercita-cita ingin jadi detektif, ya aneh. Iya, what happened? Kan seperti itu bro, dia menteri dari pola-polanya, ini ada yang nggak beres. Mulailah praduga atau menggerakkan rasa penasaran. Benar, dan ada dugaan-dugaan, ada juga tadi ya kemungkinan ini terhubung dengan sesuatu yang nggak nampak, sesuatu yang gaib yang di luar yang kita bisa lihat. Siapakah yang bermain dalam dibalik semua ini? Ya macam-macam bro, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Dan belum juga ini rame diperbincangkan. Ya orang meninggal itu tahlilan aja kan, balik tahlil lagi, tahlil aja kadang ngomongin yang meninggal caranya gimana. Dan belum selesai ini rame sudah ada yang meninggal lagi. Jeddah itu belum ada 40 hari bro, jadi sini habis 40 hari ada yang meninggal lagi. Dan cara meninggalnya, meskipun dia itu sakaratul maut di rumah, namun ya sakaratul mautnya itu parah bro, nggak mudah. Dan lagi-lagi dia seperti megangin leher dengan ya ekspresi yang mengerikan untuk siapapun yang melihat. Kalau misalnya melihat track kehidupannya, kadang ada orang yang kita minta dilindungi, minta diberi kemudahan sama Gusti Allah Ta'ala di saat menghadapi sakaratul maut, karena ya disitulah fitnah pun bisa ada di saat waktu itu. Dan kadang orang tua juga sering bilang, wong ya mati nih, wong ya apa uripe. Ketika kita meninggal ya seperti apa hidupnya. Tapi ini enggak make sense. Jadi dia orang baik sebetulnya, hari-harinya baik, kenapa mengalami sakaratul maut yang seperti itu? Ini orang yang ketiga nih. Ini yang ketiga, dan ini aneh, tidak seharusnya seperti itu. Namun ketika beberapa kali kematian yang ada itu terus dari berbagai cerita dikelola mulut ke mulut, itu ada pola yang sama. Mereka itu terhubung dengan satu orang bro, pernah terhubung, atau yang paling dekat hari terakhir itu terhubung sama siapa?
itu merujuk pada satu orang, satu nama bro. Mr. X. Mr. X. Siapakah Mr. X? Iya, pelaku mungkin. Pelaku. Minum bro. Duh, ngeteh teman-teman. Iya, kalau Mas Soyo saat itu sih masih kecil, dia nggak ngerti banyak tentang isu-isu spekulasi tersangka dan kejadian yang seperti apa. Yang jelas dia cuman dengar kabar angin dan memang ada kematian. Bagi anak kecil kematian itu sangat menyeramkan. Betul ya kan. Kalau kita dulu kan masa kita kecil ada orang meninggal baru pengumuman assalamualaikum, semua kegiatan itu berhenti. Bahkan kita lagi main di situ, main bola berhenti apapun, Allah mati. Semoga yang mati itu jauh, bukan kampung kita, bukan di RT kita, bukan lingkungan di mana tempat kita bermain. Entah mbahnya siapa, bapaknya, jangan sampai karena itu orang mati nanti dipojongin, nanti jadi setan. Main itu udah seperti itu. Iya, anak-anak kan seperti itu. Iya, makanya kalau misalnya ada orang meninggal terus biasanya dimandiin, ada kain hijaunya, mendekat aja nggak berani bro. Lihatnya kan dari jauh, meskipun setelah mayat digotong kita langsung ke sana. Soalnya di gentong itu biasanya ada duitnya. Ada koin-koin yang buat nyuci itu dulu pakai siwur ya, bukan kalau sekarang kan pakai selang. Pakai gayung juga. Kalau dulu pakai gayung, terus ada kembang-kembangnya, sabunnya biasa pakai gift, sabun nasional untuk kematian, sabun batang, terus di dalamnya itu ada koin-koin itu kan buat rebutan anak-anak. Tapi untuk saat dimandikan ada sholawatnya, ada ya prosesi di situ, kita kan nggak berani sama sekali untuk mendekat. Apalagi saat dimakamkan, kita nontonnya dari jauh karena biasanya dapat pecingan bro. Entah di daerah teman-teman seperti itu atau enggak. Biasanya kalau di sini dulu, kalau sekarang sudah nggak ada. Kalau ada orang meninggal, setelah doa prosesi talqin selesai dari pihak keluarga itu biasanya ada sodako. Ya, biasanya anak-anak atau orang-orang yang ikut ke kuburan ikut dikasih ya, memakamkan, terus nungguin sampai acara selesai, biasanya suka dikasih sodako sama si tuan rumah, sama tuan sohibul musibah. Nah, anak ilmi itu ada harapannya. Jadi antum nggak usah calon seperti itu. Jadi itu bro, dikasih duit kan dulu yang banyak banget sih ya, 100 perak ya. 100 perak itu 100 rupiah bisa dibelikan berbagai macam jajan, itu gede. Tapi untuk mendekat ke liang lahat, apalagi ngeliat pocongannya, orang yang sudah dipocongin dimasukin ke lahat, itu nggak banget ya, bisa kebawa ke mimpi-mimpi. Ya itu anak sekarang, orang mau dimandiin aja mau nonton. Iya. Di liang lahat nonton mencenger begitu sampai mikir awas nanti kamu ketimbun. Itu nggak ada takutnya anak sekarang. Betul. Makanya sosok pocong itu akan selalu in di dalam dunia perhororan. Karena pada dasarnya orang itu pengen hidup terus. Kebanyakan umur panjang, sehat, hidup abadi lah. Iya, tapi udah pengen mati. Mati itu menakutkan. Nah, sosok tersebut mengambil wujud dari orang yang sudah mati. Makanya pocong itu serem, mau di mana aja, kapanpun, tahun berapapun terserah serem. Ya, karena mengambil ya tadi masa terakhir kehidupan. Nah, lanjut ke cerita ya. Mas Soyo nggak terlalu banyak ngerti tentang situasi saat itu. Yang dia tahu banyak orang bicara tentang kematian yang kemarin-kemarin. Terus jadi nggak main malam ya cuman deket-deket rumah. Mau jalan misalnya beli apa malam keperluan sekolah ya nggak berani, nggak seperti hari-hari biasa. Mau ngaji biasanya sama teman berdua, kadang jalan sendiri berani juga. Jadi menakutkan, serem bro situasinya. Orang ngomongin tentang orang mati terus bahaya karena sudah ada satu prasangka, sudah ada satu suspek, tersangka. Karena semua dari pola ketika yang meninggal itu setelah terhubung dengan satu nama. Sebut saja namanya adalah Pak Karto.
Mr. X-nya ternyata Pak Karto. Betul, kaya aturannya bro. Kalau X kan Excel ya kan, Mr. K aturan, itu namanya Pak Karto. Nah, siapakah Pak Karto tersebut? Dia adalah juragan padi bro, juragan padi yang baru awal-awal merintis, dan semua orang juga tahu. Ini sih bukan ini menurut cerita saja ya, apa yang disampaikan Mas Yoyo saat itu. Jadi dia itu bukan juragan padi yang gede yang menguasai satu wilayah terus dikasih itu daerah situ. Enggak kan, kayak juragan padi yang masih baru-baru lah, baru-baru dan juga belum banyak pembelian, tapi dia itu cepet banget bro untuk memperoleh kekayaan, cepet mulia, bangun rumah gede, wis mentereng, gayanya apa nih semuanya itu langsung dep sugih, benar-benar beli itu apa aja. Iya, luar biasa. Dan ini kematian orang-orang tersebut yang yang simbah itu katanya juga habis ada butuh. Jadi dan minta tolong ke Pak Karto tadi. Minta tolong karena ya ke Pak Karto, karena memang rumahnya itu dekat dan juga dia ada butuh. Orang tua kan kadang-kadang loro awak, riang, biasanya jeksi itu check up lah ya, berobat itu lagi tidak punya duit, terus ada yang harus bayar pajak misalnya kayak gitu bro, terus anaknya belum kirim, nggak ada yang nganterin duit, itu pinjem ke sana karena tetangga saya sudah punya uang, sudah lumayan jadi orang, jadi lumrah minjem duit, itu katanya habis minjem duit ke situ. Nah terus yang satunya lagi yang meninggal di sawah itu, sama juga yang pulang dari sawah itu juga habis garap sawahnya Pak Karto itu bro. Dan yang lain yang sudah mulai ini orang kok setelah kaya begitu ya, kaya dengan cepat, kok kebaikannya jadi nggak lumrah. Maksudnya sering kalau misalnya ngasih pekerjaan itu, padahal kerjaannya itu nggak terlalu berat tapi bayarannya itu lebih daripada yang lain. Kadang bayarnya tetap segitu tapi ditambahin yo beras, yo duitnya dilebihin. Itu yang paham jadi hati-hati, kadang-kadang duitnya itu nggak dibawa pulang, kadang ada juga yang nggak mau nerima, ada juga yang duitnya langsung disedekahin di masjid. Nah ini si tadi ya, orang yang meninggal tadi ya seperti itu, dia sering dapat bayaran lebih bro, 2 kali ini dapat bayaran lebih. Ya dia sih nggak curiga macam-macam, mungkin saya pekerjaannya bagus. Iya, karena memang mengerjakan sawahnya dia ya. Iya, dan yang ketiganya lagi yaitu ada seorang ibu yang sakaratul maut yang sampai parah seperti itu ya, nggak jauh-jauh, ada habis dia ngerjain kebunnya si Pak Karto tersebut, dan dibayar itu tidak lumrah, ditambahin macam-macam gitu loh bro, dikasih makanan, dikasih beras, dikasih itu gitu. Makanya saat itu setelah mendengar semua tadi dihubung-hubungkan cocok loginya, setelah ada yang 3 orang yang meninggal tadi, terus polanya mereka sama, habis terhubung dengan Pak Karto tersebut yang kaya begitu cepat, jadi menimbulkan kecurigaan juga. Iya, dan mereka tuh sangat wanti-wanti, sangat hati-hati, jangan sampai kalau misalnya kuli ke Pak Karto, jangan sampai ada mau ditambahin uangnya, jangan sampai makan makanannya Pak Karto, jangan sampai juga minjem duit, jangan sampai juga ngambil wowohan atau kayu, sekedar kayu bakar, yang kayu yang lumrah jatuh di kebun itu buat kayu bakar itu jangan sampai, karena takutnya yang seperti itu. Dan semakin santri susu yang seperti itu buat keluarganya Pak Karto sih never mind, dia nggak mikir orang mau ngomong apa, ngomong apa kayak. Dan isunya itu katanya yang pernah lihat kemarin dulu nggak pernah ada apa-apa, sering muncul ya di kadang-kadang di malam tertentu, di sore sandakala, mereka tuh sering lihat kayak ada sosok bayangan yang kelihatannya nyamar jadi siapa, kalau dideketin itu bukan. Nanti kadang di balik tembok antara rumah sama rumah yang lain ada sentongan, kayak ada yang berdiri di situ sosok putih. Terus pas di parani, pas di datang itu nggak ada, padahal sentongan itu
mentok ke sana itu rapat. Itu banyak hal yang seperti itu. Nah, cerita-cerita begini di era tersebut seperti saat kita kecil itu momok banget, apalagi buat anak kecil. Cepat banget tuh, karena kan nyebar dari mulut ke mulut gitu. Iya, apalagi pasar ya, wah wis tambah rame. Mungkin kalau bahasa sekarang viral, Betul viral. Saya ada satu kisah tambahannya bro. Dulu teman saya itu saking isengnya itu, jadi ada seorang nenek yang meninggal di daerahnya. Kemudian iseng-iseng juga gabut, bocah-bocah anak-anak itu gabut, nyamar apa? Ya nyamar duduk di depan rumah. Jadi setelah meninggalnya nenek tersebut, jadi nyamar jadi pocong-pocongan bro. Duduk sendirian depan, kawan-kawannya ada dan ngumpet. Iya ngumpet. Nanti kan ada sekali waktu orang lewat, ya. Takutan lari. Nah itu kurang mantep. Akhirnya dia tuh lari bareng lari itu dari arah rel kereta. Nah pas orang-orang kenapa kan pada panik, kenapa lari kayak gitu ketakutan? Itu cerita bohong. Ngomong katanya ada yang meninggal nenek Suri ya, nyai itu mbah. Udah mau almarhum nih Suri di mana, di rel kereta katanya, nyari ikat pocongnya bro. Ceritanya iya, padahal itu bohong bro. Dan itu mereka pantesan itu loh meninggal ini juga kemarin ada yang lihat pocong di depan rumahnya si A si B. Itu bukan jadi konsumsi yang ada di daerah sekitar, sampai ke pasar gede bro. Iya biasanya begitu, viral banget, dikasih aja dari mulut ke mulut. Lebih cepat itu langsung viral. Mendengar cerita itu gila tuh. Ya pelakunya teman saya sendiri, teman sekolah. Stres lu bilang. Saya juga gak nyangka dampaknya begitu luar biasa bro. Bukan pasarnya, cakupannya udah kabupaten bro, bukan itu kan udah jauh banget itu. Nah tadi ya ke cerita lagi, ini sangat menakutkan buat Mas Yoyo dan kawan-kawan. Jadi nggak happy, nggak asik, seram semuanya. Apalagi saat zaman tersebut nenek Rajapati bahasanya, ada Rajapati di lingkungan yang belum berlistrik, banyak kan mengandalkan lampu minyak tanah. Terus takut bukan kalau jadi korban selama saya nggak bersentuhan sama ya Mr. X tadi, si Karto tadi, ya mungkin aman. Tapi sosok-sosok bayangan yang sering muncul dijumpai sama orang. Terus kadang paling parah kemarin juga ada yang lihat sosok seperti botak bertelanjang baju putih-putih rada abu-abu ini, kayak sosok tuyul bro. Ya. Jadi mereka itu ini pasti nggak ada yang lain sih, tuyulnya ingon-ingonnya Pak Karto. Kecurigaan masyarakat sempat kesana meskipun ya dia tuh bukan uang yang tiba-tiba pada hilang atau apa, enggak, cuman ini metodenya berbeda dan orang-orang itu dilalai itu banyak saat itu ya, banyak kesulitan. Jadi seolah-olah sini loh, ya ayo butuh sama aku dan kamu mau berikutnya, kamu itu berikutnya, seperti itu bro. Satu ketika, dan itu belum jauh dan belum hilang momok yang menakutkan tadi dalam lingkungan ya tadi ya di desanya Mas Yoyo ya. Itu kembali ada kejadian aneh. Jadi sebut saja ini namanya Bu Endang. Jadi Bu Endang itu ini nama samaran, makanya tadi saya mau nyebut nama asli. Jadi ini samaran, saya gak tertahan ngomongnya. Bu Endang itu di jam 4:30 baru saja duduk di teras ngobrol sama ibu-ibu yang lain, karena
siangnya kan habis dari sawah, biasanya istirahat, nanti jam berapa itu keluar dopetan, nyari kutu, kegiatan rutin. Pada ngobrol lah. Iya, sambil ngerumpi, sambil nanti malam itu ada acara ibu-ibu pengajian atau apa, itu ngobrol-ngobrol seperti itu. Kemudian yuk sama-sama itu pada keinget, loh yuk kan asar kok durung, durung yuk lah Mbak, aku durung asar. Itu mau asaran bro, niatnya mau asaran, ternyata itu belum sampai, dia itu mau sholat dan belum wudu. Mungkin katanya, kata keluarga itu ya jatuh dekat kamar mandi. Kalau misalnya ya badannya itu agak gede, misalnya stroke atau apa kan, jatuhnya dia mungkin langsung ada perubahan fisik di muka atau tangan yang sulit bergerak. Kalau ini enggak, jadi kayak orang itu mau jatuh, terus keluarga mau nolongin, justru dia itu teriak-teriak kayak orang kesurupan loh. Di dalam kamar mandi. Di dekat kamar mandi, belum sampai kamar mandi. Masuk ya. Kan mau itu. Jadi teriak-teriak kayak orang kesurupan. Ya dibilang dia yang kemasukan setan, nyatanya dia seperti kayak korban. Jadi yang bikin serem dari kamar mandi itu, ini ada kamar itu sebelah kiri semua gitu kan ya. Terus nanti ada space ya, ruang mungkin ada 2 meteran itu lurus ke depan sampai ruang tamu, sampai ruang depan itu dia tuh kayak diseret, bener-bener kayak diseret. Jadi minta tolong itu kemana aja, dia itu yang keluarga itu melihat seolah-olah dia itu cengkayang dia sih, ditarik dari belakang sini mungkin ya. Iya kayak cengkayang, tapi kan dia tuh kalau mau mandi perempuan ya paling pakai jari diserang ini kan. Rambutnya juga nggak ditarik, rambutnya panjang ya digelung, tapi seakan-akan kayak ada sesuatu yang narik di leher. Jadi itu kan minta tolong. Terus setelah itu merasa tercekik, bener-bener nggak ada suara. Akhirnya di kejadian tersebut itu nggak langsung meninggal bro, kayak dia itu benar-benar bertarung dan bertahan. Dan keluarga saat itu ya suami sih belum pulang dari sawah, tapi ada nenek, ya ada mbahnya, ada simbah-simbah, terus ada tetangga-tetangga kan dekat. Ayo tuh jadi rame, bocah-bocah kecil juga main di latar itu banyak di pelataran, termasuk Mas Yoyo. Cuman Mas Yoyo pas saat kejadian itu nggak berani mendekat karena Mas Yoyo udah ini pasti ada kemarin lagi. Serem-serem. Iya, tapi di saat itu benar-benar mencekam sekali. Dan meskipun tetangga-tetangga itu takut, ada teriakan, ada kepanikan ketika tahu situasinya seperti itu, mereka itu banyak penasaran dan pada berkerumun itu di depan rumah. Depan rumahnya tadi Bu Endang kata. Iya, di depan rumahnya Bu Endang, sampai suaminya pulang, dia nolongin juga nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Dan saat itu ya karena memang pertolongan pertama ya, dan sudah banyak kejadian yang sudah yang mencekam, yang nggak ketemu akal, akhirnya minta tolonglah bantuan seorang dari yang paham tentang hal seperti itu. Kalau dikatakan dukun ya bukan, ustadz ya bukan, orang tua yang paham tentang sesuatu yang gaib. Dipanggil lah dia itu ke situ. Kakinya udah datang, si Aki udah datang. Mikir, kasih ruang. Seperti itu. Gelar karpet. Seperti itu bro. Akhirnya kan pas datang sana ada harapan. Aduh, cilaka katanya. Cilaka. Kamu habis ngapain? Kamu habis ngapain? Ya orang lagi kayak gitu yang nggak bisa jawab. Wis, enggak. Pada didoa, katanya pada berdoa masing-masing supaya Bu Endang itu nggak seperti itu. Itu katanya si aki-aki itu tadi yuk baca doa dengan ya kayak wong Jawa mien kae lho. Aki among apalah mantra ujung-ujungnya karena Allah Ta'ala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah buat diparingi sing adoh semua itu supaya pergi. Jangan ganggu Bu Endang, jangan ganggu dia Endang melas anak kakek bahasanya lagi anak kakek suaminya harus bojone
melas, kasihan. Ya, terus saya tanya apa ya, terus aku tak mikir kayak lungo nggak seperti itu ya, terus didoain itu bisa ini bro, bisa saat itu keadaannya mending, berangsur mendingan. Dan itu bro, orang-orang kan karena udah sore ya banyaklah mereka itu berangsur mundur, hanya beberapa yang duduk di teras sambil nungguin kabar selanjutnya. Terus apa hasil investigasi yang dilakukan oleh Simbah tadi? Ada penasaran seperti itu. Nah, ini dari beberapa orang tua yang hadir di sana, ada anak kecilnya bro. Banyak anak kecil yang masih nyampir di saka-saka rumah, di dekat pintu. Ada yang seperti itu. Jadi ya mereka nggak ngerti, yang penting rame itu serem. Ibunya si Iwan lagi kayak gitu, itu toh. Setelah didoakan, keadaan Ibu Endang itu berangsur membaik. Kemudian si Simbah tadi ya ngomong sama keluarga, dalam hal ini yang tua bareng, sama-sama tuakan ibunya Bu Endang. Ya Simbah juga lah, sama suaminya juga ada. Dan ini sebenarnya obrolan tertutup, jadi nggak dikonferensi pers kan, tidak dipublikasikan lah. Tidak dipublikasikan, jadi setelannya itu privasi. Sebenarnya seperti itu. Tapi mau ngobrol di ruang tengah, jendelanya yang ngomplong, ruang depannya orang-orang masih banyak lah. Apalagi ya bocah-bocah kecil nyampir, kan dianggap anak-anak kecil mana ngerti, walaupun mereka juga merekam. Nah itu menurut investigasinya Simbah tadi, ini ada hubungannya sama si Karto. Ya kan? Ya Nduk, gue ditekoi, kamu itu ditanyain dong, kamu juga lagi keadaannya seperti itu. Akhirnya suaminya, enggak mbah, laras niku, aduh cilaka ya mbak, terus pripun, terus gimana? Ya kamu punya kesalahan apa? Saya yang ngomong apa kamu yang cerita? Akhirnya dia cerita kalau dia juga ada butuh. Suaminya cerita. Iya, saya sudah ngomong sama istri saya, sebutuh apapun saya memang kerjaan yang kuli yang hari ini sudah diambil bayarannya, yang kemarin belum dikerjakan tapi sudah minta bayaran. Tapi katanya ada saudara yang mau ya tadi DKW, jadi harus kondangan, harus balikin tadi ya, kondangan yang dulu butuh uang. Saya bilang nanti kalau enggak minjem sama kakakmu dulu ya ayumu, ora bakal oleh wong melarat kayak aku, ya ora bakal oleh, kecuali sing nyilih wong sugih, karena ada kecenderungan seperti itu. Betul, ya kan, lebih dipercaya. Kita orang tidak punya, pinjamlah sama orang yang punya, itu akan sulit karena dia pandangannya kan terus bayar pakai apa. Ya mungkin. Tapi orang yang ya mungkin setara sama mereka dalam pandangan dohir ya, padahal dia itu nggak punya dan nggak bakal bisa bayar, tapi asal ngomong berapa, itu banyak kejadian seperti itu. Dia mampu, ya dia akan mampu membayar. Begitu juga Endang, Bu Endang itu ngomong nggak bakalan oleh, ora bakal oleh lah, bingung. Nah Karto, si siapa namanya suaminya Endang, sebut saja Trimo, wis wanti-wanti, kamu jangan berpikir itu sampai ke Karto, karena itu hanya masih saudara bro. Nah bahkan ponakannya Karto pun main di situ, main sama anaknya si Endang tadi, Bu Endang tadi. Jangan sampai di saat lagi Endang tadi kejadian itu pun ada ponakannya si Karto ikut nonton. Perempuan, iya, itu perempuan namanya Yuyun, bocah atau berintik bro. Tapi bocah apik banget, bocah apik, nurut. Nah ini kamu jangan sampai ya berpikir untuk ke si Karto, jangan sampai. Tapi ya karena mentok, dan masa iya sih ada pikiran seperti itu, terpaksa mungkin. Akhirnya dengan terpaksa itu ya ngomong sama Karto, sama istrinya. Cuman kan istrinya ngomong matur kan, laporan Pak, ada peminjaman dana jangka pendek sama panjang. Jangka pendek, oh biasa, ada agunan nggak? Jaminannya apa? Oh ya siap, langsung cap
stempel digelontorkan dana tersebut. Dan itu belum lama, kondangannya aja baru dipakai kondangan, bro. Itu langsung seperti itu. Lah kuwi maksudku kuwi, aduh piye iki dilakok lah sih mbahnya malah yang bingung sendiri. Terus ki piye mbah? Wis tenang ae, muga-muga iki ora bakal suwi. Enek, jadi ada yang bisa untuk menolong si Endang. Saya ini baru bisa nahan sementara selama baterai saya masih ada. Kodam-kodam ini nahan, bro. Jangan sampai menganulir. Disabar-sabarin, ntar dulu. Iya, dia menganulir. Tapi kalau kekuatan musuh terlalu gede, pressure gede, otomatis jebol juga. Iya. Tapi ada yang bisa buat nulungin ini semua, kata Simbah. Nah, ini bisa sembuh orang-orang yang sudah begini. Sembuh itu hanya ketika mereka itu minum air, diminumin air walaupun sedikit wis dari rumahnya si Karto. Oh, bukan mengembalikan uangnya, bukan. Walaupun kita mengembalikan uangnya tetap aja nggak bisa. Dan ternyata itu yang kejadian yang Bu Endang itu bukan cuma Bu Endang. Nah, Simbah itu cerita bukan si Endang tok, si A, si B dituding semuanya. Pernah semua itu ya, dan bukan manggil saya, cuma manggil bukan, saya mah bukan orang pinter yang sakti wong pinter dari daerah ini daerah itu terkenal orang mampu, gak mampu semua lewat, semua tewas. Jadi ada kematian yang tersembunyi tapi bukan di daerah situ tok, bro. Di desa seberang kadang-kadang iya seperti itu. Jadi Endang saat itu akhirnya apa, lewat, bro. Lewat juga belum air mungkin. Tapi di hari yang berbeda. Dan ketika pamit lah ada jeda kayak dikasih nafas gitu, dan selang beberapa hari kemudian sakaratul maut lagi dengan cara yang sama lewat. Dan saat itu Yuyun ponak Karto pas ada di rumah tersebut. Jadi ya Allah, iya ya nggak dengerin ngomongannya Simbah, nggak dengerin. Jadi nggak dicariin air ke sana. Menurut mereka, bagaimana mungkin saya masuk ke rumah tersebut terus minta air? Ya kalau sekarang mungkin air keran di luar juga banyak. Ya betul, itu kan bisa pura-pura kayak. Kalau dulu dari rumah Jogo yang model lama, satu pintu, jendela-jendela gede, melangkah juga kelihatan. Nyamar-nyamar itu susah, dan itu diminumkan dari air dari rumah tersebut. Nah, itu ketentuannya air entah dari air sumur atau dari air minum, tapi lebih cenderung dari air minum, bro. Sangat disayangkan Bu Endang akhirnya meninggal, dan meninggalnya Bu Endang menyisakan duka yang mendalam. Ya, duka yang mendalam untuk keluarga, dan juga sebuah momok baru, pengetahuan baru dari obrolannya Simbah yang nolongin itu. Kan pada denger aslinya. Iya. Karena pura-pura dengar. Iya, tapi kan itu diceritakan dan semua jadi ngerti semua. Ini berarti habis dari rumahnya Karto ada butuh, dan cara nolonginya itu harus dari air minum. Harus dari minum dari sana. Iya. Namanya Pak Karto. Iya, dan Mas Yoyo juga saat itu masih kecil juga paham untuk yang seperti itu. Jadi posisinya Yuyun yang sebagai ponakan itu kepres, bro. Walaupun anak kecil akhirnya jadi kayak kamu antek-antek, kamu keluarganya dia gitu loh. Tapi berkebalikan dari anak yang lain yang seharusnya keluarganya itu disangka sebagai suspek yang paling bertanggung jawab dan ada beban, Yuyun juga dari beban tersebut dia malah ngebela rakyat-rakyat, ngebela orang-orang yang terkena seperti itu, bro. Jadi dia tuh, aku udah kayak gue, tapi maanku nggak kayak gitu. Jadi bapak ibunya enggak seperti pamannya, Terus biar caranya ya, biar gimana caranya orang yang kayak gitu supaya bisa selamat. Terus biar caranya ya supaya ojo-ojo wong mati meneh, jangan sampai ada orang meninggal lagi. Anak itu sambil nangis, bro. Akhirnya timbul ide cemerlang, itu setelah ada kematian satu, kematian yang kedua. Jadi semakin banyak cerita-cerita yang viral tadi menghembus kemana-mana, dan Yuyun juga semakin merasa
Walaupun bocah kecil merasa nggak enak, merasa bertanggung jawab karena itu yang berkelakuan itu keluarganya yang masih pamannya lah, masih pamannya. Akhirnya apa? Ada entah itu dari mana, itu ada bocah-bocah kecil bro awalnya. Itu ngomong, Yun, kamu yang ngambil airnya. Jadi ada orang itu beberapa kali untuk berusaha ngambil air dari rumahnya Pak Karto. Tapi semuanya gagal, ngerti semuanya bro. Dan kalau misalnya orang dulu minum ya biasanya ada ceret atau gogok ya. Iya. Misalnya di meja makan itu mau dituang, itu ngerti. Orang-orang yang bisa rewang-rewang di dalam rumah ngerti. Kayak Pak Karto itu ada yang ngasih tahu, ini niatnya buat air, dia buat nyembuhin orang yang buat target kita. Ada intelijennya sendiri yang nggak kelihatan. Nah, itu akhirnya ada sebuah peristiwa yang sangat mendebarkan di mana Yuyun akhirnya disituasikan dan dia itu sanggup berusaha untuk ngambil air di tempat pamannya bro. Kalau anak kecil kamu tidak dicurigai bro? Tidak dicurigai ya, tapi kan ini berkaitan dengan satu yang nggak nampak. Terus akankah benar-benar si Yuyun itu pulang terus ngambil air atau pulang tidur? Ini bisa dipercaya atau enggak? Jadi ada satu keluarga yang memang itu awalnya ya bukan minjem uang tadi, kerja terus dilebihin terus kayak gitu sakaratul maut lagi. Itu mendebarkan situasinya sulit dibayangkan ya, karena memang di waktu tersebut malam hari masih sore ya, habis maghrib mau gelap ya dulu ya, ramai orang, ini orang itu seperti sakaratul maut, teriak-teriak, keluarganya nangis, banyak yang histeris, dan mereka itu bukan lagi cuman ngaji atau nyebut atau apa, tapi ini ada campur emosi gara-gara si Karto. Atau seperti itu, benar-benar mencekam, dan banyak warga yang kumpul. Dan saat itu Yuyun ternyata ada seseorang yang menyiapkan untuk Yuyun itu langsung eksekusi ke sana, ambil air. Nah, Yuyun itu ngambil air ke sana bro, ke rumahnya pamannya. Iya, karena anak kecil nggak terlalu dicurigain, walaupun si yang gak nampak itu sudah ngasih tahu dengan mungkin ya kode-kode tertentu, ini ada penyusup ya kan, ada yang ingin mengambil air minum, penawar air minum. Tapi bocah kecil mau ambil lewat apa kan, itu entah idenya bagaimana ya si Yuyun itu ya kan, ceritanya udah gede kemarian, terus ya ceritanya, nah itu entah bagaimana si Yuyun itu punya teknik sendiri dan ceritakan setelah berhasil ambil air bro. Jadi dia itu kalau misalnya di pura-puranya main di rumahnya si Karto tersebut, pamannya, terus aus bro, kalau misalnya ngambil dari gelas atau ada plastik di bawah, pasti ketahuan orang Karto, Bu Kartonya aja di situ. Jadi kalau kalau ke belakang itu ya ke arah dapur itu sempat dia mau nuangin air, udah nuangin di gelas itu. Apa Yun? Aus aku boleh? Oh jo, ini akhirnya niatnya mau dibawa bro, mau dibawa diwadahin ke plastik, nyari plastik niralinya nggak ada kresek bocor, wis angel banget dulu, dok diduk. Anak sekecil itu bro. Iya. Tapi ada etikat baik dan dia itu ya sampai beresiko keras ya, sampai kalau misalnya terjadi sesuatu akhirnya timbul ide, ini kalau gini caranya saya harus pura-pura minum. Akhirnya apa? Yuyun itu pura-pura minum. Lo kalau sih bolak-balik murid terus, katanya bolak-balik ke belakang terus, jadi lari-larian capek, aku haus terus kok boleh ya minum, tapi ya diperhatikan. Tapi baru minum aku mau balik, itu ditaruh di mulutnya dia, nggak diminum bro, digituin. Tapi kan karena nggak ngelihat mukanya langsung sama yang pemilik rumah, udah ngomong pesan dari awal, saya mau pulangnya lewat pintu samping. Pulang itu langsung lari malam-malam minum ya.
itu ditahan di mulutnya, jangan sampai ketelan dia sendiri. Walaupun banyak yang masuk, itu cuma sedikit bro, terus akhirnya dia itu setengah berlari. Anak kecil ini ranges banget, bener-bener ranges banget, karena bukan untuk keluarganya. Dan rumahnya si Pak Karto sama si calon korban itu jauh malam-malam nggak pakai obor, lari lah itu lari, bener-bener dia lari, ngindarin akar, ngindarin batu-batuan yang di jalan makadam, jalan batu kayak gitu kan. Itu sampai ke rumahnya, lah yang banyunya udah pada nungguin airnya atau gimana gitu bro. Disipak taruh di gelas mungkin. Enggak. Itu belum maksudnya awas orang itu banyak, jadi kayak nyambut si Yuyun itu berhasil atau enggak, banyunya dia turun orang oleh banyu, Yuyun nggak dapat air, udah lemas, emosi, marah keluarga. Itu ada kelas kosong, nilainya ada kelas kosong di situ, habis diminumin ke si tadi ya calon korban atau apa Yun? Kayak banyunya langsung pelak. Enggak pingsan, nyender, sambil lelahnya lari nangis di situ. Apa Yun? Banyunya tak dalaning cangkemku. Itu taruh di mulutku, itu langsung diminumin sama si calon itu. Ya karena dia itu masih kayak dicekik, tapi kadang iya kadang enggak bro. Pas lagi yang pencekiknya itu lagi sudah mengasuh krokodil langsung diminumin bro. Itu sedikit banget, nggak ada setengah gelas mungkin ya, nggak ada setengah gelas, nggak apa, sedikit itu loh. Yang lebihnya diusap-usapin di bun-bunan, di ujung-ujung ini telapak tangan apa. Ini nggak lama sembuh, belum sembuh. Di atas sisi mengeran dan atas sisi besar itu sembuh itu kayak di luar itu teriakan, ada suara seperti itu. Dan yang di luar orang malam itu melihat ada sosok putih itu lari ke arah kebun, dan itu kalau ditarik lurus ke rumahnya Karto dari kebun itu, dari rumah tersebut. Akhirnya Yuyun benar-benar dielus-elus, dan malam itu bagaimana ini Yuyun diantar pulangnya gimana ya, orang juga takut bro, kalau ya ketahuan sama si Karto kalau Yuyun dikondisikan atau apa. Jadi aku gue dari pemuda-pemuda yang garang-garang sama tetua desa, terus aku diantar ke rumahnya. Dan nyata-nyatanya di rumah yang biasa anak-anak kecil itu mainnya pada malam ya sampai sini aja gigi pade salim pulang biasa. Dan setelah hari itu mungkin ada jeda 3 harian si tuan rumah atau si Pak Karto itu meninggal bro. Dan misterius, dan konon katanya keluarga itu yang kemarian sudah berganti tahun, apa cara meninggalnya juga sama, kayak dicekik dan meninggalnya antara suami sama istri hampir berbarengan. Pak Karto. Iya, Pak Karto sama istri. Dari Bu Karto. Iya, jadi kayak nusul menurut. Tapi tidak ceritakan dengan jelas saat itu apakah satu hari itu atau besoknya. Yang jelas itu saling susul menyusul lah. Itu meninggal, dan setelah kejadian itu udah ada kejadian kemarin. Iya, Rojo Batu yang seperti itu nggak ada lagi, dan kampung desa berangsur mulai aman. Dan ini diceritakan sama Mas Yoyo, bukan nama asli, karena keluarga di sana nggak mau disebutkan nama aslinya. Ya, Mas Yoyo juga nggak pengen namanya disebutkan nama aslinya, dan keluarganya Pak Karto juga masih ada semua, dan sampai hari ini masih bisa diingat sama orang-orang di sana. Dan peninggalannya, yang aneh peninggalannya itu biasanya kalau orang-orang yang ngipri atau bersekutu yang dengan hal-hal seperti itu, kalau misalnya dia hancur secara ekonomi, biasanya bangunan fisiknya ikut hancur. Kalau itu enggak berubah sama sekali. Bangunan fisiknya seperti rumahnya itu masih ada, enggak pernah dipugar, itu persis
dari dulu hingga sekarang. Tapi masih ditungguin anak-anaknya. Ada ditungguin anak-anaknya, tapi mereka kayak ada yang mau meneruskan itu atau apa. Tapi ya kampung kembali aman. Nah, ini seorang anak kecil Yuyun itu entah dorongan karena rasa ibanya, rasa pedulinya sama yang lain di sekecil itu ya. Yang jelas sih Allah punya jalan dengan menggerakkan hati anak kecil ya, itu bisa berhasil. Tapi korban nggak sampai banyak lah, nggak sampai terlalu banyak, dan kampungnya Mas Yoyo kembali tentram, kembali aman bro. Itu aja ceritanya. Cerita ini dari Mas Yoyo di Lamongan. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman, dan kami mohon maaf ya Mas Yoyo bila ada penyampaian kami yang kurang pas, kata-kata yang kurang berkenan, bercandanya terlalu berlebihan. Semoga bisa dimaklumi. Dan untuk Mas Yoyo, ada mungkin penyampaian dari saya menarasikan cerita ini kurang lengkap atau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.